Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Dulu aku pernah janji buat bikin review film Bumi Langit, tapi yang full spoiler. Tapi habis itu aku lupa dan baru keinget sekarang. Nah, kemarin aku udah bahas review film Gundala yang full spoiler, jadi sekarang giliran Sri Asih ya. Film Sri Asih bercerita tentang Alana, seorang manusia yang lahir terikat dengan perseteruan dua Dewi Purba. Jauh sebelum manusia ada, bumi masih dikuasai oleh kaum-kaum dengan kekuatan magis. Di antara mereka, ada dua entitas yang sangat kuat. Mereka adalah Dewi Asih dan Dewi Api. Dua entitas ini saling bermusuhan, dan pada akhirnya, Dewi Asih berhasil mengalahkan Dewi Api dan mengurungnya di Gunung Merapi. Tapi, perseteruan mereka tetap berlanjut sampai ribuan tahun, melalui pasukan dan titisannya. Sejak masih dalam kandungan ibunya, Alana sudah terpilih menjadi titisan Dewi Asih. Fisiknya sudah dibentuk supaya mampu menerima kekuatan mahadahsyat yang diberikan oleh Dewi Asih. Tapi rupanya, Dewi Api tahu tentang ini. Secara berkala, selama belasan tahun, Dewi Api menanamkan rasa takut dan amarah pada diri Alana untuk menyiapkan dia sebagai wadah untuk dimasuki roh setan, salah satu pengikut setianya. Film Sri Asih bercerita tentang Alana yang diperebutkan oleh mereka. Berbeda dengan film Gundala, Sri Asih dibuat lebih superheroik. Nuansa fantasinya jauh lebih kental dan adegan pertarungannya juga jauh lebih banyak. Sri Asih lebih sering pamer kekuatan super dibanding Gundala. Bagian ini aku ngerasa sebagai upgrade yang besar setelah Gundala, karena orang-orang nonton film superhero itu selain karena cerita ya, mereka pengen lihat actionnya kan. Tapi karena bagian berantemnya itu ada banyak dan semuanya dilakukan oleh Sri Asih. Dan aku inget banget mereka bilang kalau sebisa mungkin adegannya itu dilakukan oleh Pevita. Kalau dia nggak bisa, baru dilakukan oleh stuntman. Akhirnya otomatis koreo fighting yang dihafal sama Pevita itu jadi terlalu banyak. Ditambah waktu itu juga lagi pandemi, jadi waktu latihannya juga nggak banyak ya, terbatas. Dan ini menyebabkan beberapa bagian bertarungnya itu jadi kelihatan kayak ngapal, kurang halus. Kewalahan untuk adegan fighting sebanyak itu. Sangat disayangkan karena tujuan mereka udah bagus. Ingin memberikan adegan pertarungan yang lebih banyak daripada film sebelumnya, yaitu Gundala. Dan itu otomatis butuh effort yang luar biasa besar. Kita sampai lihat Pevita itu habis-habisan di video behind the scene-nya ya kan? Tapi pil pahit yang harus ditelan adalah nggak semua effort itu akan memberikan hasil yang memuaskan. Mungkin hasilnya akan lebih baik kalau misalnya adegan pertarungannya dikurangi 20% aja. Atau bagian stuntman-nya diperbanyak, nggak harus semuanya Pevita. Tapi ya, selain adegan pertarungan yang diperbanyak, nuansa fantasinya juga semakin diperkental. Jika di film Gundala mereka tidak memperlihatkan siluman petir dan Kaisar Krons yang memberikan kekuatan petir pada Gundala, yang sebenarnya mungkin disimpan untuk Gundala Putra Petir ya, karena budget CGI-nya mungkin nggak nyampe buat film Gundala. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan jelas Dewi Asih yang memberikan Sri Asih kekuatan, dan juga Dewi Api yang menjadi musuh bebuyutannya. Kalau di komik, penampakan Dewi Asih itu dibuat lumayan kasual, seakan-akan kita melihat roh. Sementara di film Sri Asih, dia justru diperlihatkan sebagai sosok yang agung. Aku langsung merinding waktu nonton adegan ini. Berasa banget kalau ini adalah entitas kuno dengan kekuatan yang tidak tergapai oleh pemahaman kita. Kerasa banget sakralnya, megah. Kebayang nggak kalau Gundala ketemu Kaisar Kronsnya dibuat begitu? CGI-nya bagus sih adegan ini. Nah, soal CGI, ini juga peningkatan yang besar dari film Gundala. Paling kelihatan ya waktu adegan pertarungan Sri Asih melawan roh setan. Roh setannya menghindar, berubah jadi burung gagak, terus Sri Asihnya bertarung pakai selendang, itu keren banget CGI-nya. Sri Asih bertarung pakai selendang, itu favoritku banget. Unik. Jarang kita lihat di film superhero. Dan selendang sebagai senjata itu kesannya feminim, tradisional, dan kuat. Tiga hal yang Sri Asih banget. Mantep. Yang aku nggak suka adalah ting-ting menangkis peluru dengan gelang. Terlalu Wonder Woman. Terlalu Wonder Woman. Aku paham kok sebenarnya. Itu maksudnya itu tribute ya. Karena kan film Wonder Woman itu berjasa besar membuka jalan untuk film dengan superhero perempuan. Berhasil membuktikan kalau film superhero perempuan itu juga bisa bagus dan sukses kok. Jadi adegan ting-ting ini maksudnya adalah tribute, tapi too much, terlalu banyak, kebablasan.
Beberapa orang yang nggak paham jadi berpikir, ah ini mah plagiat Wonder Woman banget. Aku sangat menyayangkan hal itu. Dan ngomong-ngomong soal Wonder Woman, ini aku bakal dihujat nih kalau aku ngomong kayak gini. Aku pengen film Sri Asih itu ada romansnya. Nggak harus yang kental butek banget romansnya sih. Dan nggak harus jadi inti cerita juga kayak Wonder Woman sama Steve. Kayak sekedar ada aja gitu. Kayak The Batman sama Catwoman. Atau mungkin yang agak nggak ketara. Kayak Sancaka sama Wulan di film Gundala kemarin. Bumbu romance di film superhero itu nggak apa-apa kok. Wong yang lain juga gitu. Superman sama Lois, Spider-Man sama MJ, Peter Quill sama Gamora, Loki sama Loki. Masa cuma gara-gara ini film superhero cewek terus nggak boleh ada romance-nya? Atau kalaupun nggak romance juga nggak apa-apa sih. Pertemanan aja gitu. Kayak Tira sama Ben. Pertemanan tapi yang deket banget. Emang sih di film Sri Asih ada Kala sama Tangguh ya. Tapi perhatian mereka ke Sri Asih itu kayak nggak ditanggepin gitu sama Sri Asihnya. Malahan kita justru dikasih progres kedekatannya Kala sama Tangguh. By the way, salah satu hal yang bikin aku betah banget nonton Sri Asih beberapa kali, itu set desainnya. Cakep-cakep banget. Detail. Enak banget dilihat. Visual effect-nya juga banyak banget yang kita nggak sadar. Saking bagus CGI-nya, kita kira itu beneran. Padahal pas lihat video behind the scene-nya, itu aku kayak, loh, kok setnya beda? Kukira itu real, ternyata enggak. Kostumnya juga bagus-bagus buat Sri Asihnya, roh setannya, Dewi Asihnya. Dewi Asihnya kostumnya bagus banget, aku suka banget. Banyak yang bilang Sri Asih itu nggak ada proses latihannya. Tiba-tiba dia jago semuanya. Hal ini sebenarnya terjadi karena dia itu titisan. Dewi Asih masuk ke badan Alana, lalu mereka berubah menjadi Sri Asih. Karena itu dia bisa tahu punya kekuatan apa aja dan gimana cara menggunakannya. Jadi kalaupun ada, latihannya itu lebih ke berusaha menenangkan diri supaya bisa semakin menyatu dengan Dewi Asih. Tapi aku setuju kok sama komplain itu. Orang-orang bilang gitu bukan karena mereka pengen lihat Sri Asih latihan, tapi mereka pengen lihat struggle-nya Sri Asih buat dapet kekuatan itu. Buat nunjukin kalau dia memang berhak. Kalau dia memang pantas buat dapat kekuatan sebesar itu. Sebenarnya itu maksud mereka. Jadi mungkin bisa dibuat kayak, misal awal-awal berubah menjadi Sri Asih itu, Alana masih kesusahan buat mempertahankan koneksi dia dengan Dewi Asih. Misal lagi di tengah pertarungan, terus tiba-tiba Alana terpancing amarahnya. Koneksi dia dengan Dewi Asih langsung hilang, terus Alana berubah jadi manusia lagi. Terus dia berusaha keras, konsentrasi biar bisa jadi Sri Asih lagi. Tapi habis itu amarahnya pecah lagi, dia jadi manusia lagi. Terus dia konsultasi sama Eyang Mariani, lalu disuruh bermeditasi buat menenangkan pikiran supaya dia bisa menjalin ikatan yang lebih kuat lagi sama Dewi Asih. Aku tahu ini nggak pernah terjadi di komiknya, jadi mungkin ini bukan ide yang bagus ya. Tapi ya, mungkin bisa dicari cara lain buat ngeliatin struggle-nya gitu. Jadi di bagian akhir, waktu Sri Asih mau dipancing amarahnya sama Dewi Api, dan dia menenangkan diri terus bilang, marah bukan sifat saya, terus berubah jadi 3, itu kita yang nonton bisa lebih wah gitu. Soalnya sebelum jadi Sri Asih ini kan Alana sering struggle ya buat mengontrol amarahnya. Tapi setelah jadi Sri Asih, dia tiba-tiba jadi tenang gitu. Hilang semuanya. Iya, aku paham sih. Itu karena dia udah menyatu dengan Sang Dewi ya. Jadi dia lebih tenang, lebih percaya diri gitu kan. Tapi ya itu, kayaknya kita butuh ngelihat struggle-nya Alana buat jadi Sri Asih. By the way, buat musuhnya, Reza Rahadian, aktingnya luar biasa bagus. Terutama waktu dia masih jadi Jatmiko. Kekuatan roh setan keren, adegan bertarungnya juga keren. Tapi aku nggak suka cara film ini menghidangkan roh setan. Flat buat aku. Aku jauh lebih tertarik waktu dia masih jadi Jatmiko. Aku berasa dirampok dari adegan berubahnya Jatmiko menjadi roh setan. Kita memang lihat Jatmiko didatangi burung gagak bermata merah. Tapi kita nggak lihat Jatmiko dikasih kalung setan sama burung gagak itu. Kita nggak lihat Jatmiko berubah dan kerasukan roh setan. Semua itu sengaja nggak diperlihatkan, biar ada adegan, kamu pasti tidak menyangka kalau saya orang di balik ini semua. Menurutku, kita pelan-pelan ngelihat Jatmiko jadi jahat, itu jauh lebih menarik dari plot twist ini. Lalu Prayogo, awalnya aku suka. Aku suka cara mereka menghidangkan karakter Prayogo. Bagus banget.
Tapi aku nggak suka sama endingnya. Terlalu banyak setup buat sesuatu yang kerasa kurang memuaskan. Aku berasa seperti belum selesai sama Prayogo. Musuh yang meninggalkan kesan buat aku justru Matteo sama Jagao. Saking brengseknya mereka. Aku sering bercanda sama anak-anak grup betapa bencinya aku sama Matteo. Tapi benci itu kan berarti aku merasakan sesuatu dengan karakternya. Berarti karakter Matteo ini berhasil buat aku. Lalu, yang ini sebenarnya murni keseleraku aja sih. Aku ngerasa penampakan Dewi Apinya itu kesannya fantasi banget, nggak ada kesan mistisnya. Padahal aku berharap banget ada kesan mistisnya. Ini kan Dewi kuno gitu kan. Biar kerasa seremnya, kayak waktu kita ngeliat Kiwi Lawuk di film Gundala. Itu kesan fantasinya ada, tapi nuansa mistisnya jauh lebih kental. Kayaknya sih elemen mistis ini yang paling aku harapkan dari film Sri Asih sebenarnya. Soalnya aku inget para produsernya Bumi Langit itu pernah bilang kalau jagat sinema Bumi Langit ini nggak main ke arah luar angkasa atau science fiction. Mereka mainnya ke arah tradisional dan mistis. Nah, tradisinya itu ada di film Sri Asih, tapi sayangnya nggak banyak. Dan mistisnya juga kurang berasa. Padahal film Sri Asih ini kombinasinya udah mistis banget. Sri Asihnya itu titisan dari Dewi kuno. Sementara musuhnya itu orang yang kerasukan roh setan. Elemen-elemennya itu udah gitu banget, gaib. Tapi kurang berasa mistisnya. Padahal elemen tradisional dan mistis itu justru bisa jadi senjata utama yang paling membedakan dengan superhero-superhero yang ada di luar negeri. Jadi kalau ada kesempatan buat lanjut, amin banget bisa lanjut, amin amin. Godam mungkin bisa dibuat jauh lebih mistis. Apalagi sumber kekuatannya dia itu kan dari Kodam ya. Dan kalau teoriku bener, kalau sumber kekuatannya itu berasal dari zaman Majapahit, itu juga elemen tradisionalnya juga bisa diangkat. Kehadiran Kala dan Tangguh menghibur banget. Aku nggak ada komplain soal mereka. Karakter mereka dihidangkan dengan menarik dan berhasil dihidupkan dengan baik oleh Dimas Anggara dan Jeffrey Nicole. Sama seperti karakter Wulan dan Kanigara di film Gundala, Kala dan Tangguh juga sepertinya disiapkan untuk menjadi superhero di masa depan, yaitu Nusantara dan Sembrani. Tapi kemunculan mereka juga tidak mengganggu cerita dan tidak mencuri panggung dari Sri Asih. Karena peran mereka di sini bukan sebagai Nusantara dan Sembrani, tapi hanya sebagai partner yang membantu Sri Asih menyelidiki sarang roh setan. Mereka menarik banget, masing-masing punya bagian tersendiri dalam membantu Sri Asih. Tanpa mereka, Sri Asih nggak akan bisa menemukan roh setan dan menyelamatkan banyak nyawa. Film Sri Asih ini, meski aku ada beberapa komplain ya, aku komplain karena cinta. Serius cinta banget. Meski aku ada beberapa komplain, nggak bisa kita pungkiri kalau film Sri Asih ini jelas telah melakukan banyak upgrade dari film Gundala. Terutama dari segi film superhero-nya ya. Banyak banget upgrade-nya. Ceritanya juga jauh lebih ringan. Kemarin di film Gundala ada beberapa yang bilang, ceritanya berat, rumit, susah dimengerti. Nah, ini di film Sri Asih dikasih cerita yang ringan. Jadi sebenarnya mereka mau menjawab lah permintaan-permintaan kita. Mereka mau mendengar. Jadi aku doakan yang terbaik buat Bumi Langit, selalu aku doain. Oke, udah terlalu panjang ya ini kayaknya. Kalau ada hal yang mau kalian tanyakan atau diskusikan, silakan tulis di kolom komentar, nanti aku bales. Selanjutnya aku mau bahas film Virgo and the Sparklings, tapi yang full spoiler. Jadi sampai ketemu nanti, bye-bye!